Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri dari treat horror yang berjudul Misteri Kematian Pelayan Restoran. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi treat beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Kali ini ada satu kisah pengalaman tentang seorang pemuda yang diajak bekerja di luar kota demi mencukupi kebutuhan keluarganya, sebut saja namanya Wahyu. Wahyu yang diajak oleh temannya yaitu Tony dan juga Anwar. Mereka mengajak Wahyu untuk bekerja ikut dengannya di salah satu restoran besar di salah satu kota, tepatnya di Jakarta. Waktu itu, Wahyu yang baru lulus SMK, demi menyambung hidupnya, akhirnya Wahyu mengiyakan ajakan temannya itu. Dia bekerja di sebuah restoran besar tidak bisa secara langsung mendapatkan tugas yang mudah. Waktu itu Wahyu ditugaskan sebagai pelayan sekaligus pencuci piring. Sampai 1 bulan lamanya Wahyu bekerja di restoran tersebut dan hidup di perantauan, yang tidur di sepetak rumah yang dibiayai oleh Tony dan juga Anwar. 1 bulan saling mengenal dengan karyawan lain, dan Wahyu pun akhirnya tahu kalau Anwar ini salah satu karyawan kesayangan bosnya yang setiap kali ada hal-hal yang penting atau mencari tahu tentang pegawai, yaitu juga tentang menu, masakan, dan apapun yang kiranya penting tentang restoran itu. Anwar selalu dipercaya bosnya untuk mengurus itu semua. Setelah hampir setengah tahun, Anwar menjadi orang kepercayaan dari bosnya dan mendapatkan fasilitas lebih berupa motor yang digunakan untuk bolak-balik dari restoran ke kontrakannya. Perlakuan bosnya terhadap Anwar itu sangat berbeda dengan karyawan-karyawan yang lainnya. Wahyu serta Tony yang melihat Anwar diistimewakan oleh bosnya itu tidak merasa iri dengan apa yang Anwar dapatkan, ya karena memang Anwar yang lebih dulu bekerja di restoran tersebut. Anwar sendiri orangnya baik, sering membantu jika Tony maupun Wahyu sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Singkat ceritanya, setelah 2 tahun Wahyu bekerja di restoran tersebut, Anwar yang sebagai pekerja lama, selama 1 minggu lebih dia izin tidak bekerja dikarenakan sakit. Sebagai orang kepercayaan bosnya, Anwar pun diperbolehkan untuk beberapa hari tidak usah berangkat bekerja dan disuruh istirahat sampai kondisinya benar-benar membaik. Namun setelah 2 minggu kemudian, keadaan Anwar yang sakit tidak kunjung sembuh. Ya sampai akhirnya dibawa pulang ke kampung agar ada yang merawatnya. Nah, waktu itu Wahyu sama Tony yang meminta izin untuk tidak bekerja selama beberapa hari dengan tujuan ingin menjenguk Anwar yang sedang sakit itu. Tapi bosnya ini tidak pernah mengizinkan dengan alasan pelanggan itu banyak yang berdatangan dan juga pelayanannya di sini masih kurang. Waktu itu Tony sama Wahyu yang belum sempat menjenguk Anwar karena tidak diizinkan dan juga pekerjaan yang sangat menumpuk. Namun tiba-tiba Wahyu mendengar kabar kalau Anwar meninggal dunia. Setelah waktu libur tiba yang memang sudah ditunggu-tunggu untuk mereka bisa pulang kampung, akhirnya mereka berdua pulang untuk takziah ke makamnya Anwar walaupun sudah terlambat 2 minggu. Dengan menaiki bus antar kota, keduanya menuju ke kampung halaman yang memakan waktu sekitar kurang lebih 3 jam. Sesampainya di kampung pun, Wahyu serta Tony langsung menuju ke rumahnya si Anwar ini. Saat mereka berkunjung ke rumahnya orang tuanya Anwar, Wahyu mendapatkan cerita dari orang tuanya Anwar kalau Anwar selama hampir 1 bulan ini mengalami sakit-sakitan, dan itu bukan sakit yang biasa, yang dirawat di rumah sakit bisa langsung membaik maupun bisa sembuh. Akan tetapi selama 1 minggu lebih dirawat di rumah sakit, kondisi Anwar malah semakin parah dan dokter mengatakan kalau Anwar ini mempunyai penyakit yang sangat kronis.
Padahal selama ini Anwar tidak pernah sakit apapun ataupun memiliki riwayat penyakit yang mematikan. Gaya hidup Anwar selama di tanah rantau pun sehat-sehat saja. Dia yang selalu berolahraga setiap pagi, makan pun selalu yang bergizi. Tapi kenapa Anwar sampai mengalami penyakit yang kronis dan harus menjalani operasi? Anwar yang dianjurkan untuk segera dioperasi yang waktu itu keluarganya bingung harus bagaimana karena biaya operasi yang sangat mahal. Ya memang keluarganya Anwar bukan dari keluarga yang berada. Dari pihak keluarganya Anwar pun sempat tidak percaya dengan apa yang dialami Anwar ini. Karena setiap malamnya Anwar sering melihat makhluk yang tidak kasat mata, yang membuat dirinya ketakutan sampai tidak bisa ataupun tidak mau memejamkan matanya dan tidak tidur selama 5 hari lebih, yang membuat orang tuanya semakin khawatir dan mengurungkan niatnya untuk mengizinkan Anwar dioperasi. Selama dirawat di kampungnya ataupun di keluarganya, Anwar selalu mengucapkan, "Anwar sudah tidak sanggup lagi." Kalimat itu sering kali diucapkan di depan orang tuanya termasuk beberapa keluarganya dengan ucapan-ucapan lain yang tidak masuk akal. Perilaku anehnya Anwar bukan itu saja. Di dalam tidurnya Anwar sering mengigau meminta tolong dengan raut wajah yang ketakutan. Di dalam rumahnya Anwar pun sering menyendiri, sering melamun seperti tidak memiliki semangat menjalani kehidupan ini. Namun jika sedang melamun itu tidak bertahan lama, tubuh Anwar yang tiba-tiba melemah dan juga jatuh pingsan dan bangun-bangun pasti seperti orang yang sedang kerasukan. Dapat dipastikan setiap hari seperti itu. Sebelumnya Anwar itu pernah cerita kepada orang tuanya kalau sepulangnya dia dari tempat kerja yang diantar dengan mobil milik bosnya itu. Saat di perjalanan pulang, Anwar seperti melihat dan juga merasakan ada bayangan sosok hitam bertubuh tinggi yang membututinya. Tapi karena tubuh Anwar yang tidak bisa menahan rasa sakit lagi, jadi tidak menghiraukan sosok bayangan tersebut. Sampai akhirnya Anwar tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi walaupun sudah berobat ke beberapa rumah sakit, tapi Tuhan berkata lain. Anwar meninggal dunia dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Singkat ceritanya, setelah Wahyu dan juga Tony ini sudah bertemu dengan keluarganya dan juga sudah bertakziah ke makam Anwar, mereka berangkat lagi ke restoran karena hanya 1 hari mereka diizinkan untuk pulang kampung. Nah, sepeninggalannya Anwar, ada karyawan pengganti yang ditunjukkan sebagai orang kepercayaan bosnya. Karyawan yang totalnya itu 17 orang, waktu itu yang ditunjuk adalah Tony. Tony yang dirasa layak bisa menggantikan Anwar karena sudah tahu betul bagaimana tugas Anwar yang selama 2 tahun bekerja di restorannya tersebut. Dan Tony pun sama seperti Anwar dulu. Tony yang memang akhir-akhir ini selalu diberikan fasilitas lebih oleh bosnya. Wahyu yang mengetahui Tony ditunjuk secara langsung oleh pemilik restoran untuk mengurus restoran ini. Dan sebagai orang kepercayaannya, Wahyu pun ikut senang mendengarnya. "Alhamdulillah, selamat ya. Kamu sekarang naik jabatan, yang tadinya kamu sebagai pelayan. Sekarang kamu sudah tidak berkecimpung lagi di belakang." Begitu juga dengan Wahyu yang tadinya hanya pelayan dan juga tukang cuci piring. Setelah 2 tahun dia ikut dengan Anwar dan juga Tony, Wahyu pun dijadikan koki di restoran tersebut. Tony yang sudah tinggal di restoran sementara, Wahyu masih ada di kontrakan. Tapi walaupun begitu, Tony setiap seminggu sekali datang ke kontrakannya Wahyu untuk sekedar berbincang menceritakan bagaimana asyiknya jadi orang kepercayaan bosnya. Setiap hari pegang uang mau buat apapun, kata bosnya, itu silakan. Yang penting tidak melebihi batasan gajinya yang sering diberikan itu. Dan gajinya pun ternyata sering dilebihkan. Kalau dibandingkan dengan Wahyu, gaji Tony jauh lebih tinggi daripada Wahyu karena setiap bulan gajinya itu 5 juta rupiah. Itu sebelum termasuk tunjangan yang lainnya juga. Dari makanan yang setiap hari tinggal ambil, bensin yang setiap hari sudah dikasih oleh bosnya. Tony benar-benar bisa membantu perekonomian keluarganya di kampung.
Tapi berbeda dengan Wahyu yang sebagai koki, gajinya yang jauh berbeda dengan Tony, tapi setidaknya Wahyu masih bisa membantu perekonomian keluarganya di kampung. Singkat ceritanya, setelah hampir 1 tahun semenjak meninggalnya Anwar, ada satu karyawan baru sebagai pengganti Wahyu yang bertugas sebagai pelayan dan juga tukang cuci piring. Sebut saja namanya Adi. Adi yang baru 1 bulan bekerja di restoran tersebut. 1 bulan setelahnya, Adi izin tidak bekerja dikarenakan sakit. Nah, bosnya yang mendengar kabar kalau Adi ini sakit diantarkan pulang ke kampungnya. Seminggu setelah kepulangan dari restoran itu, tiba-tiba Adi dikabarkan meninggal dunia, dan meninggalnya pun masih menjadi tanda tanya besar karena sakitnya yang secara mendadak, dan itu pun waktunya 1 tahun tepat semenjak Anwar meninggal dunia. Nah, singkat ceritanya, setelah hampir 2 tahun Tony menjadi orang kepercayaan bosnya, dengan segala kebutuhan hidupnya selalu dicukupi, semua fasilitas disediakan, dengan segala apa yang dia inginkan pasti dituruti oleh bosnya. Tapi dibalik itu semua ternyata berdampak pada Tony sendiri yang menjadi sasaran dari pemilik restoran itu, yang membuat Tony meninggal dunia 2 tahun semenjak meninggalnya Anwar dan juga Adi. Tony pun akhirnya menjadi sasaran dari bosnya. Selama kurang lebih hampir 4 tahun Wahyu ditinggalkan 3 rekan kerjanya secara berturut-turut. Sudah 3 orang yang meninggal dunia, yang membuat Wahyu merasa sangat kehilangan dan terpukul atas meninggalnya mereka semua. Dan yang membuat Wahyu bertanya-tanya, kenapa setiap kali karyawan yang bekerja di restoran ini pasti mengalami sakit-sakitan selama 1 bulan. Dan bosnya pasti mengizinkan karyawan itu untuk pulang kampung, dan tidak berselang lama setelah mereka pulang ke kampung, mereka pasti meninggal dunia. Karena rasa penasaran ini, Wahyu yang waktu itu mau tidak mau harus pulang karena mendengar Tony meninggal dunia. Wahyu yang sebagai koki, dia rela mengundurkan diri dari restoran tersebut demi Tony, karena waktu itu dia ditelepon keluarganya Tony. Orang tuanya memberitahukan bahwa Tony meninggal dunia, dan Wahyu meminta agar menunda pemakaman Tony sampai Wahyu pulang. Tunggu sampai saya pulang ke rumah, agar saya bisa melihat jasad Tony yang terakhir kalinya. Mungkin hampir 1 malam waktu itu jasad Tony menginap karena memang menunggu kepulangan dari Wahyu. Meninggal jam 5 sore sampai jam 9 pagi baru dimakamkan. Saat Wahyu melihat jasad Tony sebelum dimandikan, dan Wahyu menyempatkan membuka kain yang menutupi wajah Tony untuk melihat Tony yang terakhir kalinya. Wahyu ini ternyata melihat ada sesuatu yang janggal yang ada di dalam tubuh Tony. Apakah ini yang dinamakan orang yang ditumbalkan? Dari berbagai cerita yang didengar oleh Wahyu, kalau orang yang ditumbalkan punya ciri-ciri tertentu. Nah, Wahyu pun menanyakan ke keluarganya Tony. Sebelum Tony ini meninggal dunia, apa Tony ini punya ciri-ciri kalau dia itu ditumbalkan? Keluarganya Tony yang mendapatkan pertanyaan tersebut tidak tahu apa maksud dari pertanyaan itu. Sebelum Tony ini meninggal, apa Tony sering melihat hal-hal gaib yang membuatnya ketakutan? Hampir semua keluarganya mengatakan kalau Tony sering ketakutan secara mendadak, dan yang membuat orang tuanya semakin khawatir waktu itu, Tony yang sering menuju ke satu titik ke arah tertentu yang membuat Tony menjerit dan memejamkan mata. Tetapi waktu itu orang tuanya tidak berpikir kalau Tony melihat hal-hal yang gaib. Hanya berpikir orang yang lagi sakit dan pastinya halusinasinya kemana-mana. Dan tidak hanya itu, Tony juga sering mendengar suara atau bisikan aneh seperti mendengar lonceng, angklung, dan juga gemericik air. Bahkan dia juga bisa mendengar suara bisikan yang memanggil namanya, dan juga sering mencium wewangian namun tidak diketahui sumbernya. Apa Tony itu pernah mengucapkan satu nama, Pak, Bu? Oh iya benar, Tony sering mengatakan nama bosnya, dan dia juga mengatakan kalau dia sudah tidak bisa bekerja lagi dengan bosnya. Dari jawaban keluarganya Tony, Wahyu semakin yakin kalau Tony ini ditumbalkan, dan mungkin juga Anwar beserta Adi pun sama dijadikan tumbal oleh bosnya si pemilik restoran itu. Karena secara logikanya restoran tempat Wahyu bekerja dari awal sampai sekarang ini tidak pernah mengalami yang namanya pasang surut.
Restorannya itu tergolong benar-benar selalu ramai pengunjung, sampai pelayannya pun benar-benar sangat kewalahan. Dari semua menu yang disajikan setiap harinya itu pasti selalu habis, tidak tersisa sama sekali. Bahkan banyak pengunjung yang datang dan tidak kebagian. Dan itu dialami Wahyu, Tony, termasuk Anwar kalau restoran itu selalu ramai pengunjung. Pengunjung kebanyakan berasal dari luar daerah karena menurut cerita itu, restoran yang berpenglaris, ramai dan juga laris manis oleh pengunjung dari luar daerah, sedangkan warga di sekitar restoran justru sangat tidak berselera untuk membeli. Hal ini terjadi karena jin penglaris bekerja menarik pengunjung dari orang-orang yang melintas di jalan raya. Bahkan orang-orang dari luar daerah pun rela jauh-jauh datang hanya untuk menyantap makanan dari restoran tersebut karena mendapat bisikan goib dari jin penglaris itu. Dan jika diamati, setiap malam tertentu, tepatnya malam Sabtu, bosnya ini selalu menutup restorannya, mengizinkan para karyawannya untuk istirahat. Padahal malam Sabtu ini, benar-benar banyak pengunjung yang berdatangan, tapi justru bosnya memilih untuk tutup. Setelah meninggalnya Tony, Wahyu yang memang sudah mengundurkan diri, dia menanyakan kepada salah satu praktisi, apakah kematian teman-teman saya ini ada kaitannya dengan perilaku dari majikan saya, yaitu pemilik restoran yang selalu memfasilitasi setiap orang kepercayaannya dan gajinya pun selalu dilebihkan. Wahyu ini menceritakan perilaku bosnya ke praktisi itu, dan kata praktisi ini, itu salah satu cara pelaku pesugihan mendapatkan tumbal, dengan salah satu cara menjadikan orang tersebut sebagai orang kepercayaannya. Dan bukan hanya orang kepercayaannya saja, tapi secara materi, secara kebutuhan, semuanya itu pasti dilebih-lebihkan. Dan itu perlu diwaspadai. Kalau orang yang melakukan sesuatu secara berlebihan itu, pasti juga bisa jadi dia dengan sengaja menumbalkan orang tersebut. Nah, Wahyu yang mendengar penjelasan dari praktisi itu, dia mengingat tentang Anwar, Tony dan juga Adi yang dijadikan orang kepercayaan oleh bosnya, yang selalu mendapatkan fasilitas lebih dari bosnya, dan semua itu bertujuan atau tujuannya hanya untuk melanggengkan penglaris atau pesugihan dari pemilik restoran itu sendiri. Wahyu memang sudah tidak lagi bekerja di Jakarta karena dia yakin pemilik restoran itu memang benar-benar melakukan pesugihan. Daripada dia harus menjadi korban setelahnya seperti Tony dan juga Anwar serta satu temannya lagi, mending dia keluar dari tempat kerja itu dan mencari pekerjaan yang lain. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan terima kasih atas support kalian selama ini untuk channel ini ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian ya bisa memilah dan juga memilih sendiri mana yang baik dan juga mana yang buruk dari setiap cerita yang saya bawakan. Yang baik kalian ya terima ataupun ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.